Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafiq Hardianto dari Prodi Manajemen Bisnis Syariah, akan membuat tugas mentoring AIK yang berjudul Khotbah dan Ceramah Persatuan Umat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu alaihi asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala ali wa asbihi ajmain, amma ba'du. Jamaat yang berbahagia, dalam kesempatan khutbah hari ini saya ingin mengajak hadirin, marilah kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala sebenar-benarnya takwa, yaitu takwa yang dapat menjadikan diri kita penuh serta taat dan mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan segala larangannya. Juga takwa dapat membuahkan kesadaran untuk memelihara persatuan, menjauhkan diri dari perpecahan serta permusuhan. Hadirin khutbah yang berbahagia, sebagaimana kita ketahui bahwa setelah hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah, dengan terbentuknya masyarakat Islam menjadi suatu umat, maka datanglah perintah Allah Subhanahu wa taala agar kaum muslimin, baik kaum Ansor maupun kaum Muhajirin bersatu padu di bawah naungan akidah Islamiyah secara utuh dan sempurna. Seorang pun tidak ada yang tidak dapat mencari jalannya hidup sendiri dalam rangka menaati dan mempertahankan prinsip tersebut, baik dalam keadaan susah maupun senang, baik itu pahit atau manis, atau harus dirasakan bersama-sama oleh kaum muslimin pada saat itu. Persatuan Islam Kurun Madinah itu bagaikan suatu sistem, yaitu yang satu sama lain itu saling memperkuat, saling memperingati, saling menjunjung, saling mendukung, dan saling memperkokoh. Persatuan yang dibina dengan akidah Islamiyah itu tidak hanya sekedar sewaktu menghadapi penderitaan dan kesulitan hidup, tetapi yang lebih penting daripada itu adalah semangat setia kawan yang tetap tumbuh dan berkembang di saat mengalami keruntuhan, saat mengalami keberuntungan dan kesenangan yang melimpah. Oleh karena itu, Nabi Muhammad SAW selalu mengingatkan bahwa Islam itu tidak hanya dapat dihancurkan dari luar, akan tetapi juga dilemahkan dari dalam lewat perpecahan dan perselisihan di antara kita. Nabi Muhammad SAW memberikan dorongan bagi kehidupan kaum muslimin, bahwa dalam keadaan susah maupun senang kita harus tetap bersatu. Alangkah prihatin suatu umat manakala mereka mengalami kesusahan dan semangat kesetia kawanan tumbuh subur dan berkembang pesat. Tetapi jika belenggu penderitaan di ambang bayang-bayang sukses, maka masing-masing dari mereka selalu mencari jalan sendiri untuk mencari kepuasan masing-masing, dan mereka selalu mencari jalan sendiri untuk kepuasan dan melampiaskan ambisi pribadinya. Teman senasib ditinggalkan. Ukhuwah Islamiyah merupakan prinsip hidup gotong royong, dan kebersamaan juga ditinggalkan. Persatuan dan kesatuan umat, tegasnya ukhuwah Islamiyah sangat dituntut oleh ajaran Islam, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Imran ayat 103 yang berbunyi, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa atafaraku waskuru nimatallahi
nimatalaihikum iskuntum a'daan fa'ala ba'in kulubikum fa'astahtum bini matihi iz ikhwana wa kuntum ala syafaf hufratim minan narif fa'akhkadakum minha kazalika yubayyinu lahu lakum ayatihi lakum la'alakum tahtadun, yang berbunyi, dan berpeganglah kamu sekali kepada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai. Dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masa jahiliyah bermusuh-musuhan. Maka Allah mempersatukan hatimu lalu menjadikan kamu karena nikmat Allah orang-orang yang bersaudara, dan kamu telah berada di tepi jurang neraka. Lalu Allah menyelamatkanmu daripadanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapatkan petunjuk. Ayat tersebut mengatakan bahwa perpecahan timbul di kalangan ahli-ahli kitab. Mereka hancur binasa akibat perpecahan dan perselisihan. Hanya memperturutkan ambisi masing-masing untuk bersaing dan memperebutkan kekuasaan. Peringatan Nabi Muhammad SAW yang terkandung dalam hadis beliau seperti diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Sa'ad Muhamiyah, Amru bin Auf, dan lainnya, yang menyatakan bahwa perpecahan umat terdahulu itu pasti akan terulang dan menimpa muslimin di masa yang akan datang jika mereka tidak istiqomah dan menempuh jalan yang lurus yang telah digariskan oleh ajaran Islam. Jamaah khutbah yang berbahagia, Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tegas menyuruh kita umat Islam agar bersatu padu di bawah naungan panji Islam, yang di dalamnya terkandung nikmat sangat banyak yang telah dilimpahkan olehnya kepada kita sekalian dalam segala aspek kehidupan. Itulah tujuan agama kita yang murni, karena dengan persatuan kita menjadi lebih kuat dan sanggup menegakkan kekuatan Allah dengan sebaik-baiknya. Inilah prinsip kehidupan yang harus kita pelihara bersama-sama dengan baik. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa kita diperintahkan untuk bertuhan kepadanya semata, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Dia Tuhan yang Maha Esa dan tidak ada sekutu baginya. Demikian pada masalah zakat dan haji serta muamalan dan sebagainya. Kesemuaannya telah diatur dengan sedemikian rupa dengan tujuan satu, yaitu mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya mari kita memperhatikan dengan cermat tentang rukun Islam. Rukun Islam itu mengarahkan kepada persatuan dan kesatuan umat seperti dalam melakukan sholat berjamaah, zakat, dan lainnya. Dalam sholat berjamaah, semua makmum harus mematuhi gerakan imam. Sepanjang imam itu baik dan benar sesuai dengan ketentuan, itulah pendidikan Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi seluruh kaum muslimin agar selalu berpijak di atas persatuan yang kokoh dalam rangka mencapai derajat hidup yang mulia baik di dunia maupun di akhirat kelak.
Baiklah, sekian dari khotbah dan ceramah saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Dan sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.